Tribunnews.com, Jakarta, menjelang kepulangan Habib Rizik Syihab ke Indonesia yang dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa, 10 November 2020, besok, Duta Besar RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abu-Gebril kembali memberikan pernyataan. Dubes Agus menyatakan, Habib Rizik Syihab saat ini berstatus overstay di Arab Saudi. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Tribunnews.com, Jakarta, menjelang kepulangan Habib Rizik Syihab ke Indonesia yang dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa, 10 November 2020, besok, Duta Besar RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abu-Gebril kembali memberikan pernyataan. Dubes Agus menyatakan, Habib Rizik Syihab saat ini berstatus overstay di Arab Saudi. Dia menyebut Habib Rizik Syihab Wumino, sebutan candaan di antara sesama warga negara Indonesia, WNI, di Arab Saudi sebagai kependekan dari WNI Ora Duwe Paspor. Kami sampaikan kepada Rizik Syihab, itu bukanlah aib dan di Saudi sudah sangat lumrah. Saudara-saudara saya para WNI yang overstay sering disingkat dengan WNIO. Nah, label WNIO sering dibuat bahan candaan di antara mereka. WNIO adalah WNI Ora Duwe Paspor, tidak punya paspor, Ora Duwe Visa, tidak memiliki visa yang valid, Ora Duwe Iqamah, tidak punya kartu identitas Saudi, alias sudah biasa dan lumrah, ungkap Agus saat dikonfirmasi. Dubes Agus menyarankan Habib Rizik Syihab tak perlu malu dengan status overstayer. Ia mengatakan, status overstayer merupakan hal yang lumrah terjadi pada warga negara Indonesia di Arab Saudi. Dia juga menyebut status winot tersebut bukanlah aib yang harus ditutup-tutupi. Dubes Agus menerangkan, Rizik Syihab masuk dalam sijil al-mukhalif, atau daftar catatan pelanggar undang-undang keimigrasian, di mana jelas diterangkan yang bersangkutan memang melebihi batas tinggal. Dia mengatakan, bukan pihak KBRI yang memberikan label tersebut. Yang memberikan label overstay atau mutahalif ziarah melewati batas masa tinggal itu sistem imigrasi Arab Saudi. Silakan protes kepada kerajaan Arab Saudi, kata dia. Bukan kami yang menyematkan label tersebut, lanjut Agus. Dubes Agus melanjutkan, masih dalam data keimigrasian dijelaskan, Imam besar FPI itu juga dilabeli mukhalif atau pelanggar undang-undang, dan status ini tidak akan hilang. Di layar kedua ini ada dua kolom yang sensitif dan berkategori aib, sehingga kami tidak elok untuk membukanya ke publik. Saya masih menghargai MRS sebagai sesama santri, bedanya saya santri di Kampung Manggen dan Kediri, sementara dia nyantri di Betawi. 4 November kemarin. Data sensitif ini masih bisa dibaca. Kalau tidak nyaman dengan label ini, silakan protes kepada komputer keimigrasian Saudi, ungkap dosen UIN Yogyakarta ini. Agus lantas berpesan kepada Rizik Syihab yang rencananya pulang ke tanah air pada Selasa, 10 November 2020. Mendatang. Dirinya mengatakan, pemerintah Indonesia tidak pernah sama sekali menghalangi kepulangan pimpinan FPI itu. Saya ucapkan sugeng kundur, selamat kembali ke tanah air Indonesia untuk bersilaturahmi, merajut kembali tali silaturahmi dan bukan untuk revolusi atau saura. Selamat berkumpul kembali dengan para santri, karena kumpul dengan para santri adalah kebahagiaan yang luar biasa, kata dia melalui pesan teks WhatsApp. Pemerintah Indonesia tidak pernah menghalangi kepulangan MRS. Kan 4 tiket Saudi juga sudah ada, sambung Dubes Agus. Dosen UIN Yogyakarta ini membantah pemerintah Indonesia sengaja tidak memberikan bantuan kepada Rizik Syihab atas permasalahan kepulangannya. Ia menjelaskan,
kasus yang menimpa Rizik Syihab tidak masuk dalam prioritas KBRI Riyadh. Selama ini kasus yang menjadi prioritas di KBRI adalah kasus HPC, High Profile Case, kasus-kasus yang berkaitan dengan hukuman mati dan nyawa. Ini yang kami prioritaskan. Beberapa bulan ini KBRI lagi fokus untuk penyelamatan seorang WNI yang terancam hukuman mati karena peristiwa 12 tahun yang lalu. Kami harus masuk ke daerah pedalaman Saudi untuk melakukan lobby ke tokoh-tokoh masyarakat dan juga ahli waris korban untuk mencari jalan keluar, ungkap Agus Dubes. Agus pun mengatakan, selama ini Rizik Syihab juga tidak pernah mengadukan masalahnya kepada KBRI Riyadh maupun KJRI Jeddah yang dekat dengan kediamannya. Bagaimana KBRI bisa membantu? MRS juga tidak pernah mengadukan ke KBRI Riyadh sejak awal kasusnya bergulir, apalagi ke KBRI Riyadh yang jaraknya 1000 km dari Makkah, ke KJRI Jeddah yang hanya 100 km dan cukup 45 menit saja, tidak pernah melaporkan permasalahan yang dia hadapi, bebernya. Sebelumnya, Imam Besar Front Pembela Islam, FPI, Rizik Syihab akan menuntut secara hukum orang yang menyebutnya overstay di Arab Saudi. Sebab, menurut Rizik Syihab, hal itu sama saja dengan menyebutnya melakukan pelanggaran. Bayan safar kami ditolak, akan tetapi diganti dengan perpanjangan visa. Mulai hari ini, siapapun, termasuk pejabat di Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, kalau ada yang menyatakan saya overstay, saya akan tuntut secara hukum, tegasnya, lewat siaran langsung di kanal YouTube Front TV, Rabu, 4 November 2020. Rizik Syihab memperingatkan orang-orang yang menyebutnya overstay supaya paham terhadap pervisaan. Di sisi lain, dia berterima kasih terhadap pemerintah Arab Saudi. Terima kasih kepada pemerintah Saudi dan memberi peringatan ke siapapun yang mencoba-coba menuduh kalau saya ini mengalami overstay itu buang ke tong sampah, ucapnya. Habib Rizik Syihab akan melakukan perjalanan pulang dari Arab Saudi pada 9 November 2020 pukul 19.30 waktu setempat. Dia dijadwalkan tiba di Indonesia pada 10 November pukul 09.00. Insya Allah saya dan keluarga hari Senin tanggal 9 November 2020 jam 19.30 waktu Saudi akan terbang dari Bandara Kota Jeddah dengan pesawat Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV816, ungkap Rizik Syihab lewat siaran langsung di kanal YouTube Front TV, Rabu, 4 November 2020. Insya Allah pesawat kami akan mendarat tiba di Bandara Cengkareng, Bandara Soekarno-Hatta, hari Selasa tanggal 10 November 2020 jam pukul 9 pagi waktu Jakarta di Terminal 3, insya Allah, imbuhnya. Setelah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Habib Rizik Syihab beserta keluarga akan langsung pulang menuju kediamannya di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat. Dia akan beristirahat di rumahnya selama 2 hari. Setelah kami mendarat, kami sekeluarga dari bandara akan langsung ke rumah kediaman di Petamburan, Jakarta Pusat. Kami akan beristirahat di sana dari hari itu sampai hari Rabu dan Kamis, yaitu tanggal 11 dan 12 November 2020. Jadi kalau nanti ada kawan-kawan, ada para habaib, para ulama, para kiai yang ingin berjumpa bersilaturahmi, tentu sudah mengetahui pengumuman ini pada hari tersebut saya berada di mana, paparnya. Polisi persilakan pulang. Karopenmas Humas Polri Brigjen Awi Setiono mengatakan pihaknya mempersilakan Habib Rizik pulang ke Indonesia. Terkait kasus hukum yang melibatkan dirinya sebelumnya, Awi menyatakan pihaknya masih belum bisa membeber lebih lanjut terkait sejumlah perkara yang menjerat Habib Rizik. Awi menyatakan pihaknya masih melakukan koordinasi dengan penyidik terkait status hukum Habib Rizik. Brigjen Pol Awi Setiono, Tribunnews.com Ikman Ibrahim, untuk status hukum HRS, kami sedang koordinasikan dan kami menunggu hasil pemeriksaan kembali penyidik, kata Awi saat dikonfirmasi, Minggu, 8 November 2020. Awi menyebutkan, polisi mempersilakan Habib Rizik pulang ke Indonesia.
Namun demikian, ia meminta para loyalisnya untuk menjaga ketertiban saat penjemputan di Bandara Soekarno-Hatta. Silakan saja kalau memang beliaunya kembali ke Indonesia. Kami mengimbau kepada para pengikutnya, pendukungnya tentunya laksanakan penjemputan dengan tertib, pungkasnya. Diberitakan sebelumnya, kuasa hukum Rizik Syihab menyatakan tidak ada kasus yang masih menjerat kliennya di tanah air. Kasus yang pernah ada telah dihentikan penyidikannya. Ada beberapa perkara yang pernah ada dari Habib Rizik Syihab, yaitu yang terkait dengan konten pornografi dan yang terkait dengan perkara di Polda Jabar, kata kuasa hukum Habib Rizik, Sugito Atmo Prawiro, Jumat, 6 November 2020. Spanduk berisikan gambar wajah Habib Rizik terpampang di sejumlah titik di Jakarta Selatan, Sabtu, 7 November 2020. Tribun Jakarta. Anas Furqon Hakim, 2 kasus hukum yang menyeret Muhammad Rizik Syihab tersebut, menurut Sugito, telah dihentikan. Keduanya sudah SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Yang untuk tersangka, keduanya sudah SP3. Sedangkan yang lainnya itu sudah menjadi saksi, ucap Sugito. Sugito mempertanyakan pernyataan kepolisian yang ingin membuka kembali kasus kliennya, padahal statusnya sebagai saksi. Kenapa di saat Habib Rizik mau pulang ke Indonesia kok polisi tiba-tiba proaktif akan melihat kembali, akan membuka kembali, akan mengecek kembali terkait perkara-perkara Habib Rizik? Ada apa ini? Kan menjadi pertanyaan besar, tukas Sugito. Para kuasa hukum Habib Rizik telah menyadari akan ada risiko jika pemimpin FPI itu memutuskan pulang ke tanah air, karena dianggap sebagai orang kritis terhadap pemerintah yang ada sekarang. Ada risiko untuk diperiksa kembali, ujarnya. Sugito berharap di situasi pandemi COVID-19 seperti ini, kepolisian menjaga kondusivitas saja. Imam Besar Front Pembela Islam, FPI, Habib Rizik Syihab bersama Prabowo Subianto dan M. Amin Rais, IST. Namun jika kepolisian mau memaksakan, para kuasa hukum Habib Rizik siap.